Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran matematika, yaitu tentang membandingkan bilangan menggunakan simbol. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bilangan cacah, yaitu mengurutkan bilangan terkecil maupun terbesar dan pengertian dari nama bilangan dan lambang bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu membandingkan bilangan menggunakan simbol. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Anda capai, yaitu melalui penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui arti dari perbandingan bilangan dengan tepat. Dan yang kedua, melalui penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui simbol perbandingan dengan baik dan benar. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Sekarang di sini ada pertanyaan sebelum masuk ke pembahasan. Nah, untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan membandingkan bilangan? Ada yang tahu sebelum Ibu jelaskan? Oke, kita lanjut ya. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana bentuk dari simbol-simbol perbandingan. Nah, ini yang akan Ibu jelaskan, yaitu yang pertama pengertian dari membandingkan bilangan, dan yang kedua yaitu simbol-simbol perbandingan. Nah, kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan adalah upaya untuk menemukan perbedaan atau persamaan jumlah antara dua buah bilangan, benda, dan lain sebagainya. Jadi membandingkan bilangan ini tidak bisa hanya untuk satu benda, tetapi harus dua benda. Jadi kita bisa membandingkannya. Contoh, kita mempunyai pensil yang panjang dan yang pendek. Nah, kita bisa nanti membandingkan mana pensil yang lebih panjang dan mana pensil yang lebih pendek. Nah, itu untuk perbandingan. Untuk membandingkan bilangan, bandingkan setiap angka yang memiliki nilai tempat yang sama mulai dari nilai tempat yang paling besar. Nah, ini untuk membandingkan dua bilangan itu, jadi kita harus menempatkan bilangan yang paling terbesar. Contoh, antara bilangan 6 dan 7, mana bilangan yang paling terbesar? Yaitu bilangan 7. Nah, itu untuk membandingkan dua bilangan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang simbol perbandingan dua bilangan. Nah, perbandingan dua bilangan dapat ditulis menggunakan simbol berikut. Ada 3 simbol, yaitu yang pertama, nah lihat simbolnya, ini menghadap ke kanan. Nah, simbol itu disebut dengan lebih besar dari atau bisa disebut dengan lebih dari. Nah, yang kedua, simbol yang menghadap ke kiri, yang runcingnya itu menghadap ke kiri, nah itu disebut dengan simbol lebih kecil dari atau disebut dengan kurang dari. Yang ketiga, ada simbol sama dengan. Nah, itu simbol apabila kita mempunyai nilai yang sama, berarti menggunakan simbol sama dengan. Kita masuk ke contoh biar Anda semuanya mengerti. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh yang pertama, di bawah ini adalah benda-benda yang dimiliki Fikri dan Handi. Ayo hitung dan bandingkan banyaknya jeruk siapa yang lebih banyak. Nah, di sini ada jeruk Fikri dan jeruk Handi. Kita hitung untuk jeruk Fikri dulu terlebih dahulu. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, untuk Fikri jeruknya ada 18. Lanjut, kita hitung jeruk Handi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, untuk jeruk Handi ada 15. Ini berarti jeruk Fikri lebih besar dari jeruk Handi. Nah, berarti menggunakan simbol apa kalau lebih besar? Menggunakan simbol yang runcingnya menghadap ke kanan. Coba kita lihat jawabannya.
Karena yang ditanyakannya itu lebih banyak, maka simbol yang digunakan yaitu yang runcingnya ke kanan. Berarti jeruk pikri lebih besar dari jeruk handi. Nah, ini contoh untuk yang pertama. Kita mulai ke contoh yang kedua agar Ananda juga lebih paham lagi. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini manakah nilai yang lebih kecil dari 356 dan 365? Nah, ini yang ditanyakan lebih kecil atau dengan kata lain kurang dari. Coba, manakah nilai yang lebih kecil atau kurang dari? Kita uraikan terlebih dahulu. Yang pertama, angka 356. Manakah yang ratusan, nilainya ratusan, dan manakah yang nilainya puluhan, dan manakah yang nilainya satuan? Yang nilainya ratusan yaitu angka 3, tepat sekali. Kita tulis angka 3 menjadi 300. Ditambah yang nilainya puluhan yang angka berapa? Betul sekali, angka 5, yaitu kita tulis 50. Ditambah berarti nilai satuan terakhir angka 6. Nah, kita tulis ditambah yang nilai satuannya yaitu 6. Nah, sekarang angka yang kedua yaitu 365. Nah, kita lihat 365 ini manakah nilai yang ratusan, nilai puluhan, dan nilai satuan? Ya, Ananda sudah bisa ya. Untuk nilai ratusan yaitu angka 3. Kita tulis 300. Dan untuk nilai puluhan yaitu angka 6, yaitu 60 kita tulis, dan nilai satuannya angka 5, tepat sekali. Nah, di sini kita sudah mempunyai nilai ratusan dan nilai puluhan serta nilai satuan. Coba Ananda, kita lihat nilai ratusan terlebih dahulu. Di situ angka ratusannya lebih besar mana? Sama ya, yaitu sama-sama nilainya 300. Berarti kita lihat ke yang kedua sekarang, nilai puluhannya. Kita mencari nilai yang terkecil. Nah, di sini di angka 50 dan 60, nilai mana yang lebih kecil? Nilai 50kah atau nilai 60kah? Ya, nilai 50 yang lebih kecil. Nah, dari sini kita sudah tahu berarti yang lebih kecil itu yaitu nilai 356. Berarti lambangnya seperti apa? Nah, lambangnya itu yang runcingnya menghadap ke arah kiri. Berarti di sini nilai bilangan 356 lebih kecil dari 365. Tepat sekali. Nah, itu untuk contoh yang apabila kita menggunakan penjabaran seperti contoh ini. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, di sini ada soal yaitu hitung dan berilah tanda simbol yang tepat pada perbandingan jumlah buku Reni dan Halim di bawah ini. Nah, di sini ada sekarang jumlah buku yaitu buku Reni dan buku Halim. Kita hitung untuk buku Reni dulu. Buku Reni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, buku Reni ada 5. Sekarang buku Halim ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, buku Halim juga ada 5. Berarti di sini buku Reni dan buku Halim jumlahnya sama. Nah, apabila sama, berarti simbol yang digunakan apa? Ya, sama dengan, tepat sekali. Nah, berarti jawabannya di sini buku Reni sama dengan buku Halim. Nah, itu untuk simbol-simbol membandingkan dua bilangan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan latihan soal sebanyak 2 saja. Ananda nanti mengisinya di buku tugas Ananda semuanya ya. Nah, Ibu akan mengetes Ananda semuanya sudah paham atau belum apa yang Ibu jelaskan. Makanya Ibu memberikan latihan soal sebanyak 2. Nah, di sini untuk soalnya tuliskan dalam bentuk panjang dahulu seperti contoh yang kedua tadi. Kita harus menjabarkan dulu mana nilai yang ratusan, mana nilai yang puluhan, dan mana nilai yang satuan. Nah, setelah itu kemudian bandingkan dengan menggunakan simbol lebih besar atau simbol lebih kecil. Nah, Ananda nanti membandingkan di sini. Manakah nilai yang lebih kecil, manakah nilai yang lebih besar. Nah, nomor 1 nilai untuk soalnya yaitu 325
dengan 523. Berarti itu simbolnya apa? Dan untuk nomor 2 yaitu 398 dengan 388. Nah, itu simbolnya apa? Nah, untuk materi hari ini tentang membandingkan dua bilangan menggunakan simbol, Ibu cukupkan. Jangan lupa mengerjakan latihan soalnya. Nah, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti Ananda semuanya bisa langsung hubungi Ibu melalui orang tua Ananda semuanya ya. Untuk kali ini Ibu cukupkan, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.